serta membangun Indonesia dengan pajak. Kita yakin bisa jadi pahlawan negeri, hidup makin lebih berarti, mengabdi bersama untuk negeri. Pajak tubuh Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo kawan pajak. Jumpa lagi di Cubada, Cuap Barang dan Diskusi Asik Perpajakan episode ke-6. Bersama saya Farida Fatmawati dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh, Saya Uliza Oktari, dipanggilnya apa nih Kak? dipanggilnya Ica sih biasanya. Kak Ica ya? Iya, betul. Aduh, kalau tahun lalu saya cewek sendiri, ya perempuan sendiri, sekarang saya ditemani. Sekarang sudah ada Sudah ya. ada temannya, Oke. Kak Ica. Sekarang kita udah bisa duet dong. Iya. Oke Kak Ica, sore ini kita akan membahas aturan baru nih Oke, Kak iya Ica. betul. Aturannya itu PP 20 tahun 2026. Yang baru launching Yang ya. baru launching. Kalau baru-baru kali udah umurnya kayaknya udah hampir 2 bulan ya. Dibilang baru nggak baru juga Nggak ya. baru juga, udah hampir 2 bulan Sudah umurnya. hampir 2 bulan. Nah ini PP 20 ini dia mengatur kembali ya Kak Ica ya fasilitas tentang UMKM ya dia. Betul sekali Kak Ida. Mungkin kawan pajak perlu tahu juga nih apa yang melandasi si PP 20 ini akhirnya di launching. Akhirnya dia lahir Dia ya. lahir setelah Dengan- lama ditunggu-tunggu. Iya betul, dengan selama ini jadi tidak gitu Iya, perpanjangan dari PP 55. Betul. Yang kita tahu itu PP 55 itu terkait dengan UMKM ya kawan pajak, yang sebelumnya itu berlakunya kan cuma 7 tahun itu Kak Iya, ya. betul. Terus udah ada tuh, udah berakhir di tahun pajak 2024. Nah yang bagi yang terdaftarnya di tahun 2018. Betul. Nah, itu bagaimana perlakuannya tahun pajak 2025? Kan Iya, masih bingung masih ya. bingung. Walaupun isu-isunya ini bakalan diperpanjang, tapi kan kita tidak ada tuh aturan yang mendasari, kita kan jadinya ragu. Iya, mau kita. mau maju Iya. takut aturannya berubah gitu. Iya, betul. Kita pun wajib pajak juga ragu ya Iya. gitu. Apakah ini bisa diperpanjang atau tidak? Iya. Ternyata lahirlah kemarin, dia lahir di April 2026 ini menjawab kegaduhan dan kegundahan. Kegundahan dari kawan pajak dan kita juga ya Kak Iya, Ida ya. betul. Itu PP 20 tahun 2026. Yaitu menyatakan itu PP 20 tahun 2026 ini menyatakan bahwa tarif itu masih berlaku tuh Kak Ida, yang 0,5% itu bagi UMKM. Nanti kita jelasin ya untuk siapa Untuk aja. siapa Oke. Itu nanti berlakunya gimana ya Kak Ica? Kan yang 7 tahun itu orang pribadi itu Kak Ica. Iya, betul. Jadi yang berlaku selama-lamanya itu adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang masih memenuhi syaratnya. Oh, Jadi tidak serta-merta semua UMKM orang pribadi nanti bakalan mendapatkan fasilitas ini Kak Ida. gitu. Jadi dia fasilitasnya itu apakah syaratnya? Syaratnya adalah sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Masih seperti di itu. bawah 4,8 miliar. Iya. Oke. Itu dihitungnya bagaimana nih Kak Ica? Kalau perhitungannya itu masih sama ya Kak Ida ya, Masih dengan sama, perhitungan dengan PP 55 sebelumnya yang menyatakan bahwa itu dapat fasilitas 500 juta dulu, baru nanti di atas itu baru dikenakan 0,5%-nya. Masih sama perlakuannya, tidak berbeda, cuman ada jangka waktunya yang sekarang itu selama-lamanya sepanjang ada tanda bintang kecilnya. Syarat dan ketentuan berlaku, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Oke, kalau kayak gitu.
Nah, ada nggak sih perbedaan dengan aturannya yang dulu nih Kak Ica? Kalau kayak gitu kan dulu PP 55 ya. Iya. Dia UMKM itu ada beberapa nih dulu PP 55. Ada PT, CV yang kayak gitu Kak Iya, Ica. Terus betul. ada perseroan perseorangan, Iya. BUMDes, BUMDes ya. BUMDes, BUMNAK. Iya, Nah, betul sama betul. orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Apa ada perbedaan nggak di PP 20? Ada. ini? Perbedaannya cuman sedikit ya Kak Ida ya. Kalau untuk orang pribadi, kalau dulu berlakunya cuma 7 tahun, terus kalau sekarang itu selamanya jika masih memenuhi syarat. Kemudian kalau badan, nah ini yang menarik. Kalau badan dulu kan ada koperasi CV Firma itu berlakunya 4 tahun ya, sejak dia 4 tahun. terdaftar. Kalau sekarang itu koperasi aja, Koperasi aja sekarang. koperasi aja, Oh, gitu. ditambah dengan perusahaan perorangan. Oke. Itu. Orang pribadi tetap. Orang pribadi tetap. Oke. Jadi kalau yang dulu ada CV, PT, koperasi, PT, dan BUMDes, nah kalau sekarang cuma diambil koperasinya aja. Koperasi aja. Iya, Oke, seperti berarti itu. nanti PP 20 itu hanya untuk orang pribadi, Iya, perseroan perseorangan sama Koperasi. koperasi. Terus yang nasibnya yang PT, yang CV, nasibnya itu itu sebenarnya gimana? nasibnya berlakulah tarif normal Kak Ida ya. Berlaku tarif normal. Iya, Oke. Yang katanya 22% itu? Hoax itu. Dibilang hoax tidak juga hoax. Iya. Sebenarnya kapan dia diberlakukan 22%? Ketika badan itu sudah mencapai omsetnya di atas 50 miliar Kak Ida. Jadi kalau masih di bawah itu ada lagi namanya fasilitas yang 31E. Jadi setengahnya. Jadi tapi porsinya nanti ada dihitung, ada perhitungannya Kak Ida. Jadi bukan langsung dikali 22%, tidak Dari bruto? dari bruto. Bukan. Mati wajib pajak. Jadi kita tidak semena-mena ya kayak Tidak, kita tidak semena-mena. Kita tidak mematikan usaha wajib pajak ya. Dan sebenarnya juga aturan ini sudah lama ya kayak Sudah lama. Tapi itu berlaku untuk yang wajib pajaknya memilih untuk tarif umum. Betul sekali Kak Nah, Ida. itu. Kalau dulu ya itu seperti itu. Betul. Nah dia tarifnya kalau selama dia masih di bawah 50 miliar omsetnya berarti tarifnya didiskon nih 0,5% ya. Kak Betul, Ida, ya. tarifnya jadi 11, 11%. tapi ada proporsi perhitungannya ya kawan pajak ya. Jadi tidak serta-merta ketika omsetnya masih di bawah 50 miliar nih yang badan, oh langsung tuh netonya dikali 11%, tidak seperti itu. Jadi ada juga namanya perhitungan fasilitas 31I Undang-Undang PPH. 31, Iya, ya. betul. Iya kayak gitu ya. Apalagi nih Kak Ica ceritanya nih. Oh mungkin ininya kali Kak Ica. Penghitungan brutonya nih Kak Ica. Kita nggak berurutan jadinya. Iya, tidak berurutan Skrip tinggal ya. skrip. Oke. Saya jadi Skrip tinggal skrip. mau lihat yang mana ini gitu ya. Jadi sebenarnya Kak Ica tadi mau ngomong apa nih? Penghitungan omsetnya nih Kak Ica. Mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya ya, gimana kalau misalnya orang pribadi itu punya perseroan perseorangan. Kan ada beberapa wajib pajak yang terdaftar di Payakumbuh ini Kak Ica. Iya. Jadi orang pribadinya ada yang punya apotik, terus ada perseroan perseorangan juga dia usahanya di bidang apotik juga gitu. Iya. Nah itu penghitungan agar dia masih bisa menggunakan tarif UMKM itu bagaimana tuh Kak Ica? Jadi ini tadi sebenarnya ada latar belakang juga. PP 20 ini ada namanya kita tidak ada lagi pemecahan omset, sorry. Pemecahan omset ya? Iya, betul. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ketika dia orang pribadi punya omset segini di bawah 4,8 miliar, kemudian bikin perusahaan perorangan, omsetnya nanti di bawah 4,8 miliar, terus dia masih dapat fasilitas. Kan dulu seperti itu ya. Kalau sekarang dia harus digabung dulu Kak Ida. Digabung, nanti dihitung apakah masih di bawah 4,8 atau tidak. Karena seyogianya ya kalau dia udah di atas 4,8 kan bukan UMKM lagi tuh, gitu ya. Betul, bukan UMKM. Iya, itu rata-rata 400 juta itu mana ada ya UMKM segitu ya. 400 juta sebulan. Oh sebulan, oke, Iya. 400 juta sebulan.
Jadi setahunnya 4,8 miliar. 8 miliar. Iya. Oke, Kak Ica. Mungkin kalau misalnya dikasih contoh nih Kak Ica, atau saya aja kali ya. Boleh. Contoh kaidah ya. Contohnya misalnya gini, Tuan A itu penghasilannya ada dari beberapa nih Kak Ica. Dia punya, dia core utamanya dagang ya. Dagang, tapi omsetnya masih 1,5 miliar nih. Oke. Kawan pajak ya. Terus si Tuan A ini juga jasa konstruksi nih. Oke. Jasa konstruksi kan misalnya penghasilannya setahun 2M untuk yang jasa konstruksi. Lalu ada lagi nih, dia sampingannya penceramah. Banyak, iya. Banyak, iya. Penceramah berarti kayak kita. Iya, kayak kita. Atau Kaida punya usaha lain mungkin nanti. Sebagai penceramah ini. Sebagai penceramah gitu ya. Oke. Sebagai penceramahnya gede nih, omsetnya 1M. Oke, di mana itu? Panggil ya. Di mana itu penceramahnya? Nah, atas ketiga penghasilan itu si Tuan A masih berhak nggak di yang pas yang di core utamanya yang dagang itu masih berhak nggak dia pakai UMKM? Kalau misalnya, Kalau tadi kan yang dagang 1,5 nih, iya, terus yang konstruksi 2M, terus yang penceramah itu 1M, totalnya kan jadi 4,5 ya, 4,5 M. jadi sebenarnya clue-nya ya kalau untuk PP20 ini adalah di luar jasa. Ya. Kalau perdagangan itu kan masih dagang itu, kalau jasa itu dikecualikan ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya dia penceramah, dia udah dapat PPh 21. Betul kan? Kemudian dia jasa konstruksi, itu kan jasa ya. Dia juga sudah dapat potongan pajaknya. Jadi yang dikenakan adalah yang core-nya tadi. Yang Dagangnya. Iya, betul. Maka untuk dagangnya yang berapa tadi? Yang 2M. 2M itu masih dapat tarif UMKM-nya. Seperti Masih itu. dapat tarif Iya, UMKM. jadi kayak yang dikecualikan. Jadi tidak semua UMKM itu yang di orang pribadi ya, orang pribadi yang punya penghasilan itu dapat fasilitas PP20 ini Kak Ida. Jadi kalau yang jasa-jasa sebut aja lah. Kalau saya lebih mudah menyebutnya itu ya, memilahnya antara pedagang dan jasa. Kalau misalnya kayak jasa notaris, kemudian jasa konsultan, kemudian sekarang ada lagi jasa banyak ya, jasa-jasa yang lain itu kayak itu tidak dikenakan PP20. Jadi penghasilan dia dari itu di luar dari PP20 Kak Ida. Di luar dari PP20. Gitu. Walaupun nanti penghitungan SPT-nya jadi satu ya, tapi Iya. kan dia sudah ada kualifikasi. Oke, sudah dipotong-potong pajaknya. ya. Iya, jadi kita menghindari pemotongan atau pemungutan pajak berganda. Seperti itu. Udah seperti P3B aja ya. Nah, kalau yang ini bagaimana Kak Ica? Misalnya untuk yang orang pribadi, dia punya perseroan perseorangan juga. Menentukan dia masih layak sebagai UMKM, masih layak menggunakan tarif 0,5% itu, menentukan penghitungan omsetnya ini loh, dasar omsetnya. Dasar omsetnya Kak Ica. Nah, itu digabung atau dipisah-pisah? Atas Atas penghasilannya. Dari Digabung. OP maupun dari perseroan perseorangan. digabung Kak Ida. Digabung. Misalnya begini, kalau digabung ya Kak Ica ya, untuk yang OP misalnya 2M, untuk yang perseroan perseorangan misalnya biar di atas jadi berapa ya? 3M. Nah, 2 tambah 3 kan udah 5 nih, Ya, udah 5M. betul sekali. Nah, itu masih Oh tidak, masih bisa tidak. menggunakan 0,5% atau sudah ke tarif umum. Itu sudah ke tarif umum ya. Jadi kan kita ingat tadi di bahasan awalnya kalau ini adalah objeknya adalah orang pribadi dan perusahaan perorangan. Kemudian dia omsetnya kita gabung, ketika omsetnya sudah di atas 4,8 tadi contohnya 5 miliar, maka itu sudah menggunakan tarif pasal 17 Kak Ida. Gitu. Namun ketika dia sudah memakai tarif ini, maka untuk seterusnya dia harus memakai tarif umum ini Kak Ida. Jadi dia kayak udah naik Dikunci level ya, naik dan level dikunci. ya. Jadi dari UMKM udah jadi pengusaha besar Udah kita pengusaha ngitungnya. besar Iya. kita. Udah pembukuan berarti Betul lagi Kak ya. Ida, dia itu kita udah anggap itu dia pengusaha besar. Jadi jangan ngaku-ngaku lagi pengusaha kecil ya gitu. Mungkin
mungkin ini juga yang mengilhami si PP20-nya ini Terbentuk. ya, Iya. Kak Ica ya, biar orang tidak memecah-mecah penghasilan. Betul sekali. Kita kan udah ada risetnya juga. Betul. Kemudian ini harus tepat sasaran pengguna fasilitasnya siapa. Jangan nanti yang seharusnya mendapat fasilitas tetapi tidak mendapat, Iya. yang seharusnya tidak boleh lagi malah masih menggunakan. Maka kita ada transisi itu Kak Ida. Transisi. Jadi 2025, 2026 dalam keadaan kita kegundahan itu terbitlah PP20. Terbitlah PP20. Betul sekali Kak Ida. Oke, kayak gitu kawan pajak. Lalu apalagi nih Kak Ica yang mau kita bahas nih? Saya jadi bingung nih pertanyaan yang mana. Kayak Karena dia bercampur-campur. bercampur-campur ya gitu ya. Aduh. Nah, bagaimana kalau gitu saya aja yang bertanya. Kak Ida lagi ya. Atau mau Kak Ica dicari-cari dulu. Dicari-cari dulu. Oke Kak Ida mau bertanya apa? Kan saya lagi. Kalau misalnya nih Kak Ica, saya koperasi, omsetnya masih di bawah 4,8 nih, setiap tahun di bawah 4,8. Tapi saya berdirinya koperasi itu 2020. Oke. Masih bisa nggak dengan PP20 ini? Kalau koperasi, ini saya tengok catatan dulu ya. Iya. Soalnya 20 itu kan berakhirnya 20, 21, 22, 23 Kak Ica. oh berarti nanti dia sudah menggunakan tarif normal ya. Tarif normal ya, berarti dengan PP20 ini tidak bisa lagi ya. Tapi dia ada fasilitas satu lagi loh Kak Ida. Apa tuh? Kita tengok lagi omsetnya berapa miliar kan. Kalau masih di bawah 50 miliar, dia masih dapat fasilitas lagi. Si Yang koperasi. 31 Yang 31E. Kan tetap aja tarif umum itu Kak Ica. Iya, tapi kita dari neto. Oh iya benar, dari neto Udah ya. memperhitungkan biaya. Betul. Iya, Tapi iya. ini laporan keuangannya harus betul-betul ya kawan pajak ya. Jangan karena untuk mengecilkan laba, dibesarkanlah biaya seperti itu. Tidak iya. boleh ya. Nono ya. Nono ya. Nggak- Membesarkan biaya. Nggak boleh ya gitu. Iya. Ngomong-ngomong biaya nih Kak Ica, saya baru ingat nih. Kalau misalnya kita ngasih ke ini untuk memperlancar usaha kita. Oh, nah, ini itu kan yang juga- dibalik ini iya, ya. betul. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kan biasanya dibiayain tuh, dibiayakannya dia agak terselubung sih. Iya, di Gitu. biaya lain-lain. Dibiayain. Padahal gitu. itu kan sebenarnya nggak boleh ya Kak Ica. Iya. Ya. Nah di PP20 ini dia menegaskan nggak sih sebenarnya? Iya, itu gratifikasi itu tidak boleh dibiayakan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dibiayakan, paling nanti kan disembunyiin tuh ya di laporan keuangannya tuh Kak Ida. Biasanya Kan nggak mungkin biaya ya tertentu, biaya. Kak Iya Ica, betul. biasanya sih Paling itu. nanti dapat surat cinta. Karena harus di breakdown itu biaya. Dapat surat entertain. cinta dari pengawasnya atau AR-nya. Nanti ditanyakan tuh Kak Ida, itu biaya yang kan biasanya lumayan besar ya. Betul. Biaya itu kan Pelicin ya. biaya pelicin betul. Biaya pelicin kan. Nah, nanti bakalan dikoreksi. Tidak boleh ya. Nono ya, itu tidak boleh gratifikasi ya. Betul, apalagi udah jelas ya di PP20 benar-benar dibunyikan itu. Betul Kak Ica. sekali. Kayaknya kawan pajak tidak bisa disembunyikan lagi. Karena nanti bakalan dapat surat cinta itu Betul. Kak berupa Ica. SP2DK. Udah ini ya, kalau seperti itu nanti harus dikeluarkan dari biaya. Jadi itu tidak boleh sebagai pengurang dari boleh sebagai- penghasilannya Kak Ida. Oke, kayak gitu kawan pajak. Nah yang sekarang, mungkin ini yang jadi pertanyaan juga ya. Saya juga bingung nih mau bahas yang mana lagi. Kalau misalnya orang pribadi dia apa ya? Kalau yang Shopee affiliate tuh apa namanya Kak Ica? Shopee affiliate itu yang afiliator ya? Influencer. Influencer. Influencer itu bisa nggak Kak Ica? Tidak. Tidak bisa ya? Tidak bisa karena dia sudah pakai norma itu Kak Oh, Ida. pakai norma. Dari dulu berarti aturan ini. Iya, dari dulu-dulu. Cuman dulu itu nggak kedetek.
Nah, kita berterima kasih sama Cortex. Jadi mungkin Kak Ida ada penghasilannya dari Shopee Affiliate? Belum Kak Ica. Belum ya? Rencana. Rencana Iya, nanti bakalan kelihatan bakalan kelihatan. bukti potong yang dikeluarkan oleh si Shopee-nya. Si Shopee-nya. Iya, itu tidak boleh ya dijadikan sebagai fasilitasnya ya. Tidak boleh mendapat fasilitas si influencer-influencer besar loh. Mau nggak? Aduh, saya kurang bisa Kurang kalau jadi bisa ya? influencer. Biarlah nanti yang lain aja. Jadi itu nanti kelihatan ya Kak Ica ya sebenarnya ya. Iya, Bukti kelihatan. potong si Shopee pun juga akan Kelihatan. Jadi makanya tadi saya jelaskan kalau saya lebih simpelnya itu adalah antara barang atau perdagangan barang dan jasa gitu. Kalau jasa semuanya menurut saya itu udah tidak termasuk lagi nih ke PP 20 gitu. Jadi kalau misalnya kayak banyak tuh jasa penceramah, jasa peneliti, jasa banyak lain-lainnya itu di aturan itu di breakdown itu Kak Ida. Itu nanti semuanya itu adalah kecualinya. Jadi negatif list ya sebagai pengguna fasilitas PP 20 ini gitu. Nah, selain dari itu kayak jual-jual, dagang-dagang itu baru. Tapi tengok dulu, kita gabungin, nggak boleh lagi dipisah-pisah tuh Dipisah-pisah omsetnya. ya, Iya, iya, betul. karena kita sudah menemukan sih sebenarnya satu orang itu kan bisa membuat beberapa perseroan perseorangan. Iya, biasanya itu biar nge-split itu di-split Iya. omsetnya agar masih di bawah 4,8 Kak Ida. Jadi biar agar bisa menggunakan fasilitas karena ketika dia menggunakan tarif umum itu ngunci Kak Ida. Jadi kayak dia mengakui dia tidak UMKM lagi, dia tidak berhak lagi. Jadi ketika dia ngajukan nanti SKP PP 20-nya itu enggak akan bisa keluar. Seperti itu Kak Ida. Oke, kayak gitu. Berarti ini kawan pajak dia harus ngajukan ini enggak sih Kak Ica agar nanti si misalnya nih saya dihitung-hitung omsetnya masih di bawah 4,8 miliar nih Kak Ica. Saya transaksi nih sama instansi pemerintah, dinas atau apa gitu ya. Biar saya tidak dipotong, misalnya saya barang ya yang dijual, biar saya tidak dipotong PPh 22 tapi dipotongnya 0,5%. Berarti saya harus bikin apa namanya tuh SKB-nya. Suket. Suketnya, betul. Iya, Di suketnya. Cortex-nya, Di iya. Cortex-nya, suket. Kalau dulu namanya PP 55 ya. Kalau sekarang PP Kalau 20. sekarang PP 20 ya. Berarti langsung aja saya Iya, kirim nanti ke ketika mau misalnya tidak ada pemungutan ganda. Jadi ketika kawan pajak nih teman transaksinya kebanyakan instansi pemerintah, contoh bendahara-bendahara, maka biar tidak dipungut 1,5% oleh bendaharanya, maka ngajukan suket itu ke Cortex-nya bisa kok ke akunnya masing-masing, tidak harus ke KPP ya. Oh, tidak harus ke KPP. Tidak harus ke KPP. Tidak harus nih Kak. Tidak. Terus saya harus ngerjain sendiri. Iya. Tapi kalau tidak bisa datang ke Hubdesk nanti ketemu kita. Oh, iya. Tapi sebenarnya di YouTube banyak ya Kak Ica ya, di YouTube. Kalau Apa di misalnya pajak.go.id iya mungkin ada kali bisa ya, di Kak Ica. kalau nggak yakin takut salah, Iya. boleh nanti ke KPP ketemu kita. Kapan lagi kan ya? Kapan lagi ketemu cewek-cewek? Kapan lagi ketemu cewek-cewek mama-mama ini. Mama-mama ini. Oke kayak gitu. Berarti nanti kalau misalnya saya sudah dapat suketnya nih Kak Ica, ketika saya nagih ke instansi pemerintahnya itu suketnya itu harus dilampirkan berarti Iya ya, betul. biar- Nanti biar- kan bisa di-download ya. Iya. Nanti bentukannya tuh soft copy. Jadi kita sekarang itu paperless ya Kak Ida. Semuanya Oke. udah masuk ke dokumen Cortex-nya wajib pajak. Betul. Tinggal di-download aja di dokumennya, di My Dokumen, tinggal di-download nanti dikasih tuh ke setiap instansi ketika kita bertransaksi. Nah, ketika sudah dikasih itu, nanti si bendaharanya tidak boleh lagi memungut PPh 22 yang 1,5%. Tapi ingat ya, yang 0,5%-nya dia harus bayarkan nanti gitu. Betul.
bisa dibayarkan, bisa juga nanti si instansi pemerintahnya itu mungut Kak Ica. Iya, bisa. Mungut, bisa itu. Asalkan si rekanannya nanti Menyerahkan itu. menyerahkan suketnya, itu yang penting. Iya, yang penting ada dasar gitu Iya, ya. ada dasar si bendaharanya motong 0,5%. Betul sekali Betul. Kak Ida. Nah, kalau misalnya kita belum ada suketnya, berarti nggak salah dong bendahara bikin bukti potong Iya, dua-dua, iya, gitu. nggak salah. Iya. Nanti jangan marah-marah ketika ditagih lagi yang 0,5%-nya. Betul. Ini kan saya sudah dipungut nih 1,5. Ingat ya, PPh-nya itu udah jenisnya berbeda. Kalau yang dipungut bendahara itu namanya PPh 22 kawan pajak. Tapi kalau kawan pajak yang setorkan UMKM itu namanya PPh 4 ayat 2. Agak banyak ya agak jenisnya ya. Oke, kayak gitu. Terus apa lagi nih Kak Ica? Jadi kalau ini kan ada yang baru nih Kak Ida, Koperasi Merah Putih. Oh iya benar. Nah, Koperasi Merah Putih kan kebanyakan baru terbentuk nih. Nah, tahun 2025 kalau nggak salah ya Kak Ica iya, ya. tahun 2025. Maka dia dapat fasilitas tuh 4 tahun Kak Ida. 4 tahun dia. 4 tahun tahun. menggunakan tarif ini. Tarif UMKM-nya. Iya, 0,5% dari omset. dari omset. Tapi tetap bikin pembukuan ya Kak Betul, Ica, laporan ya. keuangan karena dia Laporan berbentuk keuangan. badan. Jadi kalau misalnya dia nanti lapor SPT tahunan, tidak ada laporan keuangannya, itu SPT-nya dianggap tidak disampaikan Kak Ida. Oh gitu. Jadi ibaratnya oh iya. iya, dia datang tapi nggak ada isi. Nggak ada isinya. Iya, betul. Nah, di tahun kelima itu di tahun berarti 2025 sampai 2029 ya. 27, 28. 2029 nanti barulah menggunakan 2029 baru iya, baru menggunakan tarif umum. tarif umum. Betul. Walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau koperasi ya kawan pajak ada batasannya. Beda dengan orang pribadi. Perseroan-perseorangan Sama juga. nggak ada batasnya. Nggak ada juga. batasnya. Oke. Berarti hanya koperasi aja yang ada batasannya 4 tahun kawan pajak. Ya gitu. Oke. Mungkin sudah semua ya kayaknya Kak Ida ya. Belum Kak Ica. Kok belum? Enggak. Coba kita lihat-lihat lagi. Kayaknya sudah semua deh. Ini kalau misalnya badan tadi, kalau badan yang berdiri sebelum PP 20 ini berlaku, berarti dia terbentuknya Terbentuknya gimana nih Kak Ica? Masih lama ya? Masih di tahun 2020 gitu? dia gimana? sebelum PP 20 lahir. Dia terbentuk. Sebelum. Oh gitu. Gini. Iya. Begini kawan pajak, saya baru ingat berarti ya. Kalau misalnya kawan pajak itu Januari 2026 lah ya, itu kan belum tuh. Belum, karena ini kan April. Januari 2026 baru membentuk PT atau CV. Betul. Berarti kawan pajak masih memakai aturan yang lama. Kayak gitu kan Kak Ica? Betul. Masih memakai PP 55 berarti ya Kak Ica ya. Berarti silakan dilanjutkan. Nah, sampai masa fasilitasnya habis. Sampai masa fasilitasnya habis dengan syarat omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Kalau PT berapa tahun Kak Ida? PT 3 tahun tuh kawan pajak. Oh, lebih sedikit Lebih ya. sedikit, iya. Kalau CV Kalau berapa Kak Ida? CV 4 tahun Kak Ica. Oke. Gitu. Kalau CV 4 tahun ke kawan pajak, Iya. kalau PT 3 tahun ya Kak Ida ya. 3 tahun dihitungnya dari 2026. Misalnya berdiri 2026 ya kawan pajak ya. Januari 2026 berarti 26, 27, 28. 2029 sudah pakai tarif Itu yang umum. PT. Itu untuk PT. Tapi kalau untuk yang CV dia 4 tahun berarti sampai dengan 2029. Tahun pajak 2030-nya. 30-nya sudah pakai tarif umum. Walaupun omsetnya masih di bawah Masih 4,8 di bawah, miliar setahun. Iya, Oke. betul, kayak gitu Kak Ica. Oke. Jadi ada batasnya ya. Ada batasnya. Berarti yang tidak ada batas adalah OP tadi ya Kak Ida. OP tadi. Dengan tanda kutip di bawahnya ada bintang ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Oke kawan pajak, kayaknya kita tadi udah ngebahas semuanya ya Kak Ica ya. Iya.
Oke, mungkin ada kesimpulannya mungkin Kak Ida? Kayaknya kesimpulannya pendek deh kayaknya. Jadi PP20 ini itu untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perseorangan sama koperasi gitu. Untuk ketiga jenis wajib pajak tersebut yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar masih berhak menggunakan PP20 masih berhak menggunakan tarif 0,5% untuk UMKM. Tapi ketika dia sudah di atas itu, ya walaupun masa berlakunya belum habis nih kalau untuk koperasi Kak Ica, omsetnya misalnya di 3 tahun dia sudah di atas 4,8, berarti tahun depannya dia sudah pakai tarif umum kawan pajak kayak gitu. Betul sekali. Nah, kalau untuk yang orang pribadi, selama dia masih di bawah 4,8 seumur hidup lah. Long lasting ya. Dia. Dan yang agak berbeda di sini, penghitungan penghasilan brutonya dia tidak hanya omset kita sendiri. Ya, namanya betul. Kalau bahasa dewanya apa? Agregasi. Iya. Agak susah ya. Agak susah digabungkan. Nah, itu bahasa buminya itu. Ya, bahasa bayinya kayak gitu, digabungkan penghasilannya. Kayak gitu kan Kak Ica. Iya, betul sekali. Ini? Untuk suap tidak bisa dibiayakan karena pasalnya sudah jelas diatur di PP 20. Nah, kayaknya itu aja ya Kak Ica ya kesimpulannya. Udah semua itu. Kawan pajak, hari sudah semakin sore, saya juga mau pulang. Udah jam setengah lima, tapi belum sih. Jam 5 kita pulangnya ya. Iya, jam 5 kita pulang. Semoga bermanfaat obrolan kita kali ini ya Kak Ida. Iya Kak Ida. Oke. Sampai jumpa di Cubada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Indonesia.